Halo, shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat kan? Baik kan? Ya, pagi ini kita akan menyaksikan video tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan menyaksikan video tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami mengerti, memahaminya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak, karena ini bulan Desember adalah bulan Natal, bulan yang ditunggu-tunggu ya. Nah, pastinya kalian sudah melakukan banyak persiapan ya, meskipun Natalnya hanya di rumah saja, oke? Nah, pagi ini Mem Sekar mau memutarkan sebuah video tentang Natal, yaitu tentang peristiwa kelahiran Yesus. Oke, sudah siap? Yuk simak sama-sama. Check it out. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Nah, bagaimana? Seru bukan? Ya, kita sudah menyaksikan video tentang bagaimana kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya. Lahir, benar-benar lahir di dunia. Seperti kita juga lahir ya. Itu juga Tuhan Yesus. Ya, karena sebelum mengakhiri renungan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti untuk catatannya boleh dicatat, dikumpul di guru kelas ya. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi ini yang mengajarkan kami, yang membuat kami mengerti bagaimana proses Engkau datang ke dunia sama seperti kami harus dilahirkan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat Natal bulan ini, tahun ini benar-benar menjadi berkat Natal yang istimewa bagi kami, meskipun kami harus merayakannya dalam kondisi sulit, dalam kondisi pandemi, tapi kami percaya Yesus tetap lahir di hati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Merry Christmas and Happy New Year.